Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Dampak masif dan biaya sosial korupsi. Indonesia pada dasarnya memiliki potensi untuk bisa mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran hidup yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit rakyat yang bergelimang kemiskinan, memiliki tingkat kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah. Tidak dapat dipungkiri salah satu penyebab dari hal-hal tersebut adalah korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Mauro dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Antara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang memiliki pendapatan per kapita rendah. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi. Seperti yang sudah kita tahu, pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Secara makro, angka kematian bayi merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara. Meskipun angka kematian bayi di Indonesia terus menurun selama 20 tahun terakhir, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang angka kematian bayinya tinggi. Masih tingginya angka kriminalitas di Indonesia, salah satu penyebab maraknya tingkat kriminalitas dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Rendahnya daya beli masyarakat di daerah. Berdasarkan analisis Reveal Comparative Advantage atau RCA oleh Kementerian Perindustrian, 5 sektor memiliki daya saing di ambang batas bawah terhadap produk asing, yakni sekitar minus 3 hingga 0,03. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan. Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera. Selama 12 tahun terakhir, estimasi biaya eksplisit praktik korupsi yang dinikmati oleh 1.842 koruptor berjumlah 168 triliun rupiah. Bayangkan, dengan uang sebesar 168 triliun tersebut, pemerintah dapat membangun 195.000 gedung sekolah baru dengan asumsi biaya pembangunan sebesar 873 juta rupiah. Tingginya angka anak-anak putus sekolah karena keterbatasan biaya dapat diselamatkan dengan uang sebesar 168 triliun rupiah tersebut. Dengan asumsi bahwa biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi mencapai 50 juta rupiah, maka jumlah anak yang bisa disekolahkan hingga lulus perguruan tinggi sebanyak 3,36 juta anak. Berdasarkan hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata modal yang mereka butuhkan maksimal 5 juta rupiah. Dengan asumsi setiap orang membutuhkan modal sebesar 5 juta rupiah, maka uang sebesar 168 triliun rupiah tersebut dapat digunakan untuk memberi modal kepada 33,6 juta pedagang. Pada September 2013, tercatat 21.313 km jalan di kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk jalan daerah sebesar 118 triliun rupiah. Sehingga dengan uang 168 triliun itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki semua jalan yang rusak. Selain itu,
uang sejumlah 168 triliun dapat juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru, seperti penyebaran listrik di daerah-daerah yang masih belum tersentuh listrik hingga saat ini. Atau bisa juga dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan solar ke banyak daerah yang listriknya kerap padam. Tentunya tidak hanya listrik, tetapi juga bisa menciptakan banyak sumur atau sungai baru, sehingga tidak lagi terjadi banjir. Lalu pengadaan transportasi massal demi mengurangi kemacetan. Berdasarkan dari penjabaran tersebut, uang 168 triliun sangat berarti, bukan? Silakan Anda telaah lebih jauh mengenai apa saja yang dapat dilakukan dengan uang 168 triliun rupiah demi menciptakan negara Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor yang disebut biaya eksplisit. Hal lain yang perlu diketahui adalah biaya eksplisit bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Biaya sosial korupsi terdiri dari biaya antisipasi, merupakan biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten. Juga biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi antara lain adalah biaya peradilan yang meliputi hakim, jaksa, dan sebagainya, biaya penyidikan, kemudian biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya oportunitas korupsi, termasuk diantaranya beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Jadi memang luar biasa kerugian akibat korupsi. Terlebih, biaya eksplisit ternyata merupakan komponen terkecil dari biaya sosial yang diakibatkan korupsi. Semakin menyadari dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, lalu apa yang harus kita lakukan melihat dampak kerugian-kerugian korupsi ini?